lahir. Maka di dalam tingkat kesadaran yang disebutkan dengan Sidroh Al-Muntaha itu mulai dari kesadaran Adam. Adam yang suka mengeluh. Makanya Adam ini harus dilatih untuk sabar, syukur, menang, rugi, untung, rugi, kalah, menang, untuk belajar. Masuklah kesadaran Isa, Yahya, mulai senang berbagi. Baru nanti kesadaran Yusuf siap berkorban. Yusuf itu. Walaupun salah Yusuf katakan tadi, siapa yang duluan, Zulaikha apa Yusuf? Saya. Itu berkorban. Maka orang yang sudah lahir Isa akan jadi Yusuf. Ya siap berkorban. Maka kita di MDNH sudah 29 pondok yang kita renovasi, 8 adalah kita bangun dari nol. Yang penting nggak ada mansurnya ya, Pak ya. Ah itu. Halaman digusur. Gitu. Dan kalau sudah kesadaran Idris, kan belajar tuh darosa itu, sebetulnya kita ini sudah berarti sudah mengerti, sudah membaca apa yang terjadi. Indah. Maka dikatakan orang Islam percaya sekarang itu surga itu ada karena Idris katanya sekarang udah di surga. Padahal Idris itu ya Adam yang sudah jadi Isa, Isa yang sudah jadi Yusuf, Yusuf yang sudah belajar banyak akhirnya jadi Idris. Setelah Idris berarti sudah sampai pada nafsul mutmainnah. Barulah nanti kepada Rodiyah, Mardiyah, jadilah dia sebagai Harun, Musa, barulah Sidroh Al-Muntaha, Ibrahim. Sebetulnya pada diri semuanya, bukan kemana-mana itu semuanya. Maka itulah betapa pentingnya mengkaji diri, menemukan kesadaran diri. Jadi kalau ngomongin Isa ya saya, ngomongin Musa ya saya, ngomongin Dajjal ya saya, setan ya saya juga, jin ya saya juga. Jadi kalau makanya ngomongin setan itu bukan makhluk yang bertaring tinggi, kan sekarang kalau di Facebook, di YouTube kalau ngomongin setan itu tanduknya merah, giginya taring gitu kan tadi. Ya bukan itu tadi semua. Jadi kalau ditanya Isa itu akan lahir tadi setelah bebas dari penyakit kulit, bebas dari penyakit buta, keluar dari penjara. Yusuf tuh keluar dari penjara. Mana penjara Mas Hendra? Badannya. Siapa Yusuf? Jiwa kita. Setelah Yunus keluar dari perut ikan, mana ikannya Mas Roji? Tubuh kita. Mana Yunusnya? Jiwa Mas Roji. Itu tuh bicara itu, Tuhan itu sebetulnya. Semua isi Quran itu bicara itu. Badan, dohir dan batin. Maka Isa akan lahir kalau kayak begitu. Kalau udah kisah, maka tidak akan pilih manusia. I love everyone. I love everybody. We are one. Satu udara, satu nafas, satu hidup, satu Tuhan, satu cinta. Nabi itu secara historis itu nggak ada, cuma simbol-simbol ajaran spiritual aja. Ada dan tidak ada dokumen resmi. Gak bisa diverifikasi. Saya tidak pernah. Makanya tadi ngobrol sama Pak itu, saya bilang waktu Musa jadi nabi, itu SK-nya siapa yang ngasih? Sebetulnya harus pahami. Itu karena manusia itu masih menganggap Tuhannya itu sosok yang memberikan SK. Diutuslah Jibril sebagai sekneg. Kan pemahamannya begitu. Sebetulnya. Padahal sesungguhnya Allah bicara Adam sampai Muhammad itu semua kita kok. Iblisnya juga kita. Setannya kita. Jinnya kita. Ya itu. Maka itulah kenapa konsep awal dari Nabi adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di situ. Ya. Maka kita tetap konsepnya adalah kenal diri. Maka membaca diri dalam Al-Quran itu lebih dari 8 ayat. Dari bahkan penciptaan Iqra. Yang cuma sekarang nggak mau Iqra kan manusia. Tadi semua. Tadi. Jadi tidak mau mengikra pada diri dan di luar diri. Ini episode paling top deh. Tapi aku jadi pengen mengcopy paste programnya Abah di Ngaji Rasul Peduli untuk bangun rumah layak huni deh kayaknya. Ya. Iya, jadi kita perluas supaya bisa dirasakan langsung. Betul Mas Hendra, kalau Mas Hendra ingin gabung dengan kita, ya kita gabungkan. Saya atau gabung Mas Hendra, Pak Hendra bikin Ngaji Rasul. Ih keren. Hari semua. Nanti kita sinergiskan. Karena dulu tuh Mas Hendra, kita itu nggak ada di media sosial. Yang ada adalah bakti sosial. Betul. Saya muncul di media sosial karena banyaknya guru-guru yang menipu murid saja. Mengaku ari ruhani, ngejual ini, ngejual itu. Akhirnya rusaklah tasawuf dan ilmu ma'rifat.
Sampai apa pernah ketipu MM-an ya? Kalau itu mah lain, itu kan masalah Habib itu bukan. Itu nggak ada hubungannya kalau itu tadi semua ya. Jadi yang paling saya muncul ini adalah belakangan ini karena terlalu banyak mengaku guru rohani tapi ujung-ujungnya polos, cuan tadi semua. Minta ya. dikultuskan. Maka kemarin Abah sudah mau berhenti live, ternyata mereka protes. Iya. Tadi bahkan tadi siang ada telepon dari Hokkaido, ada 170 sahabat di Hokkaido ingin kehadiran Abah. Jadi sekarang ini Mas Hendra udah ke dunia nih. 2 hari ini saya dapat telepon dari Korea, dari Hokkaido Jepang. Saya mau mereka undang saya ke Hokkaido. Belum lagi Hong Kong aja belum saya jawab undangan mereka. Taiwan belum saya jawab dari semua. Itu tuh ngaji Roso nggak pernah diajak tuh karena Abah takut disuruh belikan tiket tuh gimana? Harusnya ngaji Roso yang belikan Abah. Oh, gitu. dengan senang hati dong. Kan tadi Mas Hendra ajari kalau bisa Abah dipakai iklan Iya supaya dong, bisa bayar tiket iya. ngaji Roso kan gitu ya. Betul Mas Hendra, saya Harus setuju tadi gitu, bahwa Bah. sesungguhnya Isa itu mari kita lahirkan dengan tadi kita Ayub. Makanya Abah kenapa beli ambulan? Jadi kita tuh ambulan turun ke sebuah daerah, bawa nanti itu rencana bawa dokter, bawa perawat, lakukan adalah pengobatan gratis, kemudian di situ kita bedah rumah. Malamnya pengajian, tapakur, pengajian live seperti ini. Ayolah kita berbuat. Iya, Bah. Jangan usah mikirin Ka'bah yang mau dibom. ya. Iya juga ya. Tapi sampai pelosok-pelosok loh Mas. Iya. Kemarin ada teman saya yang kepala desa itu pelosok banget Mas. Salamin benar Mas, itu ini cocok sama Enggak, pikiran saya. yang jadi persoalan tuh kan bagaimanapun juga diakui atau enggak diakui ngaji Roso tuh selama ini kan berkontribusi untuk membasmi penyakit-penyakit kulit itu tadi. Betul. Contoh Betul, ya, betul. ketika kemudian Pawayan Mustika itu kan Hindu. Ya. Sahabat-sahabat teman-teman yang Muslim tuh berterima kasih semuanya. Sebaliknya teman-teman Teku yang di Bali yang Hindu terima kasih semuanya sama Abah Setu. Kok ada orang punya keberanian sampai seperti itu? Gitu. Iya. Iya, karena tadi kata saya juga kalau nggak Iya. merasa hidup ngapain takut mati. Ya cuman PR-nya kan untuk menuju ke situ itu loh, Bah. Nah itulah tadi tingkatan kesadaran. Oh Abah itu kan dulu orang pondok. Maka tadi baru yang MUI tadi, wah dia cerita tentang ilmu nahu, ilmu sorof tadi semua. Iya bagus katanya gitu, teruskan. Karena saya kan kadang-kadang pada saat kiai yang bertanya saya menggunakan juga ilmu pondok untuk menjelaskan gitu kan tadi. Tapi begitu ilmu pondok dibawa kepada kejawen, gitu. Kata mereka, top itu kawinkan. Inilah Buya Sakur kedua, katanya. Gitu kata dia. Karena akhirnya ternyata Tuhan itu satu. Gitu. Cinta itu sudah tidak memilih lagi tadi semua. Ya. Doanya Abah untuk MH Ainun Najib yang lagi sakit apa sih? Karena bagaimanapun kan beliau merawat Indonesia dengan segala pemikiran pluralismenya ini kan sangat berarti bagi bangsa ini gitu. Ya semoga yang semuanya adalah segala apa yang terjadi pada kita percayalah yang terbaik dari Allah kepada kita. Yang terbaik kepada siapapun selama dalam prinsip kita adalah tidak untuk merusak, ya, tidak untuk menyakiti, adalah kata Abah kepada siapapun yang terbaik adalah marilah kita berjalan mencari ridho Allah tadi semua. Karena beliau lagi sakit ya sekarang. Sakit. Iya. Ya dari semua. Tapi bersyukur ya banyak muncul tokoh apalagi sekarang muncul Abah gitu kan. Dengan keberaniannya gitu ya dan mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru untuk kemudian mengosongkan aku menghadirkan dia. Itu kan PR-nya kan itu ya. Betul. Maka sebetulnya itulah program sebetulnya perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah itu. Mengosongkan aku. Maka tadi, iya. Sebetulnya inilah kita ini manusia telah merampok dia. Yang wujud jadi kita, yang hidup jadi kita. Nah itu akhirnya diketakutan kan. Muncullah istilah neraka wel, neraka jahim, neraka sakor itu terbakarnya hati dari rasa takut kehilangan hidup, takut kehilangan harta, takut kehilangan apa yang kita sebut dengan milik gitu semua. Padahal dia sudah mengatakan la yamliku li nafsihi,
Tidak ada yang memiliki jiwa ini. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Kalau abah saya tuh hari ini, habis ini dicabut oleh dia, saya happy. Itu kata tadi semua. Kan saya tidak pernah memiliki. Maka kata abah, kalau hari ini saya itu sering bercanda. Bukan hanya bercanda, memang saya itu doa saya. Kalau hari ini Tuhan suruh milih saya uang 1 triliun dengan mati, saya pilih mati. Karena saking rindunya. Tapi mati itu di sini bukan tidak sama dia loh. Tapi kesempurnaan itu adalah pada saat sudah betul-betul lepas dari dohirnya. Moksa. Mukso. Itu baru sempurna. Kalau masih ada diri dohir, baru aja kita mau mukso. Papi, cucu. Dari semua. Papi. Dari semua. Jadi tidak akan pernah bisa sempurna sebetulnya. Tapi kemarin datang lagi dia ngomong di dalam, kamu belum selesai tugasmu. Dari semua. Ya. Nah itu. Jadi, aduh, saya sulit ngomongnya Pak Hendra. Kalau ingin menceritakan tentang rasa bahagia di sini itu. Tadi ngobrol, tapi saya tuh nggak pernah mikirin duit, nggak pernah mikirin mobil, nggak pernah mikirin mati, nggak pernah mikirin. Ada. Semuanya indah saja. Karena sudah melihat apapun yang dilakukannya nyatalah pada tubuh ini. Tadi semua ya. Yang ada saya bangun hanya cinta, cinta, cinta. Saya itu ingin bagaimana manusia itu saling mencinta. Tapi tidak mungkin harus semuanya baik Mas Hendra. Kalau nggak gitu nggak ramai dunia ini. Maka itulah kenapa selalu perlambangan dengan gunung. Nah itulah kenapa saya datang pada gunung-gunung itu. Karena gunung itu perlambangan struktur kemanusiaan. Kalau Mas Hendra datang ke dinas kependudukan, penduduk itu akan dihitung seperti gambar kurva gunung. Dari paling top sampai paling bawah. Dan inilah kehidupan. Manusia itu ada pada nafsu amaroh paling banyak. Biar rame. Tadi semua. Kan tadi. Karena termasuk tadi. Bahwa tidak ada yang buruk lah di bawah itu semuanya. Tapi kita harus naik. Tidak boleh semuanya di bawah. Harus ada naik ke atas. Tadi semua. Maka ada pada kesadaran Adam mayoritas. Naik pada kesadaran Isa level kedua. Naik pada kesadaran Yusuf level ketiga. Naik kesadaran Idris level keempat. Nah ke atas itu sampai Ibrahim itu udah tinggal di titik di ujung. Iya. Nah kalau udah di ujung itulah kalau Mas saya bilang bagaimana sampai ke situ? Ya tadi kalau bisa sampai di ujung itu. Setelah tidak memiliki lagi hidup, tidak memiliki lagi segalanya. Karena aku tidak lagi yang kubutuhkan selain engkau bahasanya. Karena sebenarnya aku adalah tidak ada. Aku adalah kopiko itu kan. Nah, sugus, relaksa. Tapi aku sudah hilang keberadaan pengakuan pada sugus relaksa. Yang ada hanya gula dan manis saja. Bah, aku tertarik saat kemudian Abah kan berkeliling ya ke gunung-gunung, ke pantai dan lain sebagainya gitu. Aku pernah dulu menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri seorang mursyid thariqah ngajak murid-muridnya di tepi pantai gitu ya, untuk kemudian dia seolah-olah sebagai panitia alam semesta untuk membedakan yang memang benar-benar ini murni sama gejala waham ya, karena itu murid-muridnya pada kayak kesurupan semuanya dan lain sebagainya gitu. Seolah-olah mereka mengklaim diri bisa mendatangkan bencana kemana-mana, membatalkan bencana di mana-mana gitu ya. Itu bagaimana, Bah? Sebetulnya memang benar. Abah tiap waktu itu negosiasi dengan mereka. Kata Abah, bahkan ada wacana dari mereka, ngobrol lah. Itu mungkin kata Abah juga omongan Abah itu bagi orang-orang yang nggak paham tuh pasti dianggap wah khayal gitu. Bagi Abah itu ada 27 gunung yang siap sepakat tadinya mau demo meledak bareng. Dan Abah datang satu persatu. Tapi satu gunung yang tidak mau Merapi. Maka Abah pulang dari Merapi itu sakit. Karena mereka tetap ngotot. Maka di sini Abah tadi ngomong di Kalimantan, kata Abah kemungkinan Merapi ini tidak bisa diajak damai. Krakatau, Rinjani, semua. Itulah maka Al-Quran sudah mengatakan jangan kau anggap gunung itu adalah gunung. Tadi semua. Dan kata Allah, apakah kamu tidak menyaksikan sebetulnya gunung itu tidak diam. Sebenarnya. Bahkan sebenarnya Mas Hendra, kalau BMKG sudah mengatakan musibah di satu titik. Tadi semua ternyata yang terjadi di sebelah sono, emang bisa pindah dia. Bisa pindah kalau orang paham. Karena mereka itu hidup
sesungguhnya. Tapi mereka bergejolak seperti itu, apakah kemudian merespon perilaku manusia? yang Iya, karena kita remote controlnya. Karena antara alam sogir dan alam kabir, unsur narun hawaun maun turabun sama, di luar pun unsur narun hawaun maun turabun. Maka begitu manusia sampai pada Bukit Turisin, maka selalu bicara gunung. Kan tadi Nabi Muhammad Jabal Nur, Jabal Sur, Nabi Musa Bukit Turisin, kemudian Nabi Adam adalah Jabal Rohmah. Jabal itu kan ada gunung syariat, tetapi hakikatnya ada pada diri. Maka gunung itu bicara pada kita sebetulnya. Pernah nggak lihat hadis bahwa kata gunung Uhud bicara pada Rasulullah? Hari ini pun semua gunung itu bicara ke bahasa itu kok. Tapi saya kemarin tidak bisa menahan. Saya drop di Merapi itu. Ada yang saksi termasuk profesor dari UIN Sunan Kalijaga yang ikut saya waktu itu. Ada lagi Mah Gombleng yang ikut saya. Dia pun sampai menangis itu di situ. Dan dia bisa merasakan itu baru energinya. Apalagi Abah yang berhadapan dengan hal itu. Dan pulang dari situ, padahal Abah besok itu ada janji mau ketemu Pak Jokowi. Karena sudah diatur oleh Pak Jenderal Nurwidyo ke sini. Tapi Abah batalkan dengan penuh karena akhirnya di sini 5 hari saya sakit. Itu Jokowi yang asli? Hah? Asli. Oh, asli. Bukan, oh sekarang ada yang palsu. Ya, tadi. Jadi jangan dikira. Maka Abah itu selalu setiap gunung itu 2 kali. 1 minta proposal, kalau mereka sepakat, Abah datang lagi berterima kasih. Maka sebenarnya, nah inilah juga harus dipahami untuk sampai pada kesadaran Isa tadi. Sebetulnya setiap bangun tidur, terima kasih ya Allah pada segala perkara. Pertama, alhamdulillah, terima kasih atas tubuh, terima kasih mata, telinga, terima kasih ginjal, paru-paru, terima kasih ya Allah. Kalau bisa segala apa yang bisa kita sebutkan, terima kasih atas udara, terima kasih atas laut, terima kasih atas pohon, terima kasih atas pohon, terima kasih alhamdulillah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang saya setengah jam hanya berterima kasih menyebutkan segala perkara yang saya bisa lihat dan ingat. Karena itulah sebelum tidur dan bangun tidur sebetulnya. Nah, berarti Bah, kalau misalnya kita selama ini diajari bahwa surga itu nanti, itu sebenarnya cukup berkontribusi untuk kemudian membuat kita itu tidak peduli, tidak aware terhadap keharmonisan dengan alam. Sementara di Jawa, di Sunda diajarkan konsep sedulur papat, kalau dibalikan dapat dan lain sebagainya gitu. Bagi agama warisan ini dari Timur Tengah misalnya, Agama impor. Agama impor, ya. Itu justru berkontribusi dong terhadap kerusakan. Nah iya, karena surganya nanti. Nah, itulah sesungguhnya kita ini. Nah inilah balance-nya alam sogir dan alam kabir. Sebetulnya kita dan alam ini adalah kita remote control. Maka apa? Manusia yang meninggalkan sholat hakikat, gunung berapi aktif. Manusia yang meninggalkan saum hakikat, maka angin aktif. Manusia yang meninggalkan adalah zakat hakikat, maka air aktif. Manusia yang meninggalkan haji hakikat, tanah aktif. Karena kita remote control. Maka lihat, maka kenapa Merapi itu tidak mau Abah damaikan? Karena di situ kesyirikannya sudah luar biasa tadi semua. Ya, jadi sebenarnya betul kata dulu kan kalau banyak Umar bin Khattab pada saat ada musibah, hei kalian dosa apa yang telah kalian lakukan sehingga air melaknatmu. Ada kaitannya Mas Hendra. Maka tadi kiamat itu yang bikin kita sendiri. Nah agama yang sekarang percaya surganya di sono, mereka telah menciptakan neraka di sini kepada kehidupannya sendiri. Dan Allah itu sudah meriwain termasuk dari kaum Sabah dulu. Mereka kan tadi satu kaum yang gemari pahlawan jenawi, rakyatnya hidup makmur. Dan ternyata kan kaum Sabah itu di kita itu semuanya. Wonosobo kan? Wonosobo itu. Termasuk Ratu Boko, semua Bilqis, kan Ratu Boko semua tadi. Kisah ini udah berulang-ulang Mas Hendra. Bahkan kemarin Jenderal Nurwidyo datang ke Abah, Bah sebetulnya kita ini dulu pernah lebih hebat, bahkan pernah ke Mars. Bukti bahwa Indonesia itu hebat Nusantara di Laut Arafuru itu kata Jenderal Nurwidyo, nanti cek aja dengan beliau, Nur Wahid.
kata beliau, saya pernah menyaksikan. Itu hanya pondasinya lebih tinggi dari Burj Khalifah yang ada di Dubai. Dan itu sekarang masih ada pondasinya. Itu bukti bahwa kita ini pernah jaya. Sukses dunia. Itulah bukti juga bahwa kiamat pernah terjadi. Itu semua. Nah inilah hari ini manusia. Dengan menebang pohon kan sebetulnya berarti dia membuat kiamat dirinya sendiri. Maka surat Ar-Rum ayat 40 tadi kan. Doharul fasadu fil bahri. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan akibat perbuatan manusia. Nah agama yang percaya surganya di sono itu bahkan tidak mau sodako. Karena di sono kok. Iya. Makanya sebetulnya menurut saya agama ini aneh. Ngomongin saya pernah datang. Waktu saya pertama lahir kata saya surga itu di sini. Ada seorang kiai datang ke saya. Bah, surga itu di sono. Pertama saya tanya, kamu keyakinan surga di sono? Saya tanya, berapa sodako yang sudah kau buat? Kalau kau yakin di sana itu ada. Berapa uang yang kau dari kamu yang kau sodakohkan? Berapa rumah yang sudah kau bedah? Kalau yakin di sono? Nggak ada. Berarti kau itu sebetulnya nggak yakin di sana itu ada. Kalau kau yakin di sana itu kok ada, kau dari sini akan terus disembrangin ke sono kok. Buktinya kok nggak ada kok. Iya. Keyakinan lu nggak ada kok. Maka itulah tadi saya sering ngobrol tadi semua. Betul yang pendeta kemarin kalau Islam ditambah sholat itu wajar dong 2,5%. Kami Kristen ya 15% ya nggak usah tambah sholat dong. Keluar duitnya kan 15%. Itu logik. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri Mas Hendra, ukuran manusia itu adalah berbagi. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Lihat semua ayat. Tentang takwa, sodakoh. Tentang iman, sodakoh. Hijrah, sodakoh. Iman yang sempurna, sodakoh. Khusyuk, sodakoh. Artinya sebetulnya tujuan kita beragama itu tadi. Balik lagi ke Isa. Rasa kasih, ruhama ubainahum, saling berbagi, saling menyayangi tanpa usah memandang siapapun kamu. Jangan lagi melihat kulit. Apakah ini anjing, ini babi, ini domba, ini apa, ini Kristen, ini Hindu. Lihat hidupnya. Maka Abbas ajarkan tadi dua kan, segala apa yang dari makhluk pandang syariat dan hakikat. Apapun yang menurut kamu jelek, buruk, menyerangmu, pandang hakikat. Lihat Allah. Ini tema yang paling saya suka nih, Pak. Iya. Jadi kan pernah ya, bukankah ada hadis qudsi ya? Iya. Aku dulu nggak punya pakaian, ya nggak? Aku dulu haus, aku dulu lapar, gitu kan? Nah itu kan mengajarkan kepada kita gitu bahwa output sosial itu menjadi lebih penting sebenarnya ketimbang kemudian jelungkar-jelungkirmu itu. Gitu. Makanya tempo hari Abah pernah menyerang masalah penceramah hebat kan, yang kata dia kalau seandainya tidak sholat maka seluruh amal baiknya tertolak. Wong Qur'annya ngomong sebaliknya. Yang sholat, gagal sholatnya pada saat tidak berbuat baik. Nah. Kan kebalik. Maka sebenarnya kalau menurut Abah rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan instrumen. Sebetulnya tujuan maqasid Allah itu bagaimana merasakan kehadiran Allah. Itulah kenapa Baroh, ahli syirik lebih dihargai daripada Musa. Sampai dia berkata, hei Musa, aku gak bangga dengan sholatmu, karena sholatmu untuk dirimu. Hei Musa, aku gak bangga dengan dikirmu, karena dikirmu untuk. Tapi aku bangga dengan Baroh pada saat dia berbagi pada manusia. Itulah Isa. Makanya tadi letak tubuh kita ini, Isa itu di dada, karena di sini Rahman, Rahim. Di sinilah. Tadi bukan Rahman, Rahim, bukan benci dengki. Rahman, Rahim. Ini kan diisi sekarang mah. Benci. Jidatnya hitam tahajud, tapi di sini benci, dengki, bukan Rahman Rahim. Ini yang terjadi hari ini. Karena agama dijadikan tujuan. Padahal agama itu adalah instrumen untuk tujuan. Tujuannya merasakan kehadiran Allah. Dengan saling, makanya tadi dalam tauhid, syuhudul kasroh bil wahdah. Menyaksikan segala bentuk. Apapun dia pada afalnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada zatnya. Yang kulihat fa'aina matuwallu pasama wajhullah. Maka aku mencintai apapun tanpa aku harus tertipu dengan bentuk dan rupa. Seharusnya begitu. Maka nggak ada lagi. Nah itulah akhirnya bebas dari penyakit kulit. Bebas dari penyakit buta. Keluar dari bui Ashabul Kahfi. Keluar daripada guha. Itu kan istilah-istilah itu sebetulnya.
Tadi semua. Tapi bagaimana Abah memberikan nasihat kepada teman-teman yang ketika ngeluarin uang, entah itu untuk rumah layak huni lah, entah itu untuk ngasih buka puasa dan aduh, eman-eman ya, ini saldoku berkurang ya. Jadi tidak menemukan kenyamanan pada saat kemudian mengeluarkan uang itu gitu. Sementara riset di barat banyak sekarang profesor menemukan bahwa semakin orang banyak mengeluarkan uang untuk berbagi, semakin kaya. Lu semakin kaya. Oh iya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Abu. Abah itu tidak punya PT, tidak punya usaha, tapi dari mulai saya bilang ke Pak Abu dari 30 tahun yang lalu hanya belajar, bahkan dulu 30 tahun yang lalu saya pertama kali jadi Ustadz Mas Hendra ceramah. Saya buka pengajian di sini 5 orang. Dari 5 orang, 10 orang, 20 orang setiap ceramah saya bagi uang. Sampai timbullah fitnah di kampung ini. Itu katanya Ustadz apa? Habis ceramah dibagi duit, kasih tahu ke mereka Ustadz baik. Jadi habis ceramah bagi duit karena pola pikirnya udah kayak kuda. Perkara yang baik pun dianggap jelek. Iya betul. Kan seharusnya kok dianggap aneh habis ceramah. Mungkin kalau mereka kan kebiasaan mereka habis ceramah narik duit. Kalau ini kebalik. Habis abah ngasih ceramah malah ngasih duit. Nah itu kan wah bid'ah ini kan gitu. Bid'ah dalam otak dia gitu. Berseberangan. Padahal kalau abah di sini dulu dari awal pun kata abah. Abah itu Mas Hendra di sini ngelatih orang sholat itu dari mulai. Bahkan masih syariatnya masih luar biasa gitu kan dari semua. Sekarang gimana, Pak? Sekarang kan udah sadar. Udah sadar. Tadi semua. Jadi, kalau makanya sebetulnya kalau udah ketemu kesadaran Allah tuh ngasih mudah kok. Sholat, puasa, haji, cukup dengan jadi semua tuh. Ini jidat udah hampir patah, masih Allahnya nggak ketemu terus di Mekah terus tadi semua. Inilah tadi semua. Inilah yang harus makanya kita itu harus naikkan kesadaran itu. Ini kalau orang masih di bawah diinjak-injak terus, pusing terus, coba kamu naik. Akhirnya kamu akan menikmati. Dan itulah sorga. Maka kata Nabi kalau sudah sampai di sorga semuanya indah, nggak ada sholat, nggak ada puasa. Di sorga itu nggak ada. Siapa sorga itu? Allah lah sorga itu. Bahkan nggak ada lagi khamr haram, babi juga. Nah iya, sebetulnya. Iya, Pak Kojem sekarang ketularan berani ya, kalau ngomong. Iya. Lah, ya dulu kan saya saya bilang nih Pak Kojem tuh, karena masih tadi ya sebetulnya belum al-mutu qabla tamutu bener itu. Sebetulnya orang siapapun Mas Hendra kalau udah mati nggak ada takut kok. Iya. Nggak bakal takut. Nggak usah didesain berani itu. Berani itu muncul di diri kok sebenarnya. Iya. Pada saat kalian layam likuli nafsi nggak ada. Tadi kayak sodakoh tadi. Kenapa takut? Uang kita ini. Maka Abah pernah diuji oleh Allah itu dengan kerja sekian puluh tahun mencalonkan bupati habis 12 miliar. Tapi kok nggak bergeming? Kata orang, itu Pak Abah nggak merasa sedih. Kenapa sedih? Wong saya lahir telanjang, gitu. Nah itulah kenapa kita harus telanjang itu, Mas Hendra. Di Ramadan inilah cara kita mentelanjangi diri kita. Karena kalau sudah telanjang, tidak ada lagi rasa takut tadi semua. Oke. Nggak ada takut. Ngomong soal berbagi, Bah. Kan menurut pandangan masyarakat umum, ketika misalnya dirimu udah sukses, terus kemudian kamu nakal nih, punya simpanan lah, ke tempat hiburan malam lah, atau kemudian dan lain-lain, pasti hidupmu hancur. Tapi banyak Bah yang kayak gitu malah justru naik terus. Gimana dong, Bah? Lah, tadi kita ngobrolin bab pernikahan. Sama siapa ya, Mas Ida ya? Tadi semua. Kan sekarang ini kata saya, di kita ini nikahnya pakai KUA, didoain banyak kiai, betul, kendurinya rame. Tapi kemudian kenapa akhirnya banyak KDRT, bahkan terjadi kawin cerai, saling siksa, bahkan saling bunuh di kita ini. Tapi kata dia, kenapa ya di Korea, di Jepang, di Eropa nggak ada KUA, kawinnya nggak rame-rame.
nggak pakai doa, anaknya sukses, keluarganya bahagia, itu kan dari semua. Nah, inilah yang harus kita pahami. Termasuk kata saya, kenapa satu hal yang tidak oleh dimansuk satu ayat dalam Al-Quran itu adalah auma malakat aimanuhum itu. Inilah sebetulnya bab yang sebetulnya Imam Hanafi kenapa kawin itu tidak perlu saksi dan wali. Karena hakikat nikah itu harus dipahami sebetulnya. Cinta. Tadi kembali lagi kalau Isa udah lahir, bukan masalah di KUA-nya sebenarnya. Terus emang Allah butuh KUA? Enggak, coba. Sebetulnya kalau ngerti Tuhan yang Tuhan yang mana butuh KUA, Mas Hendra? Maaf ya. Ini kita bicara dewasa ini. Betul. Bukan kita mau narrow minded yang mau debat masalah pikir. Bukan. Coba kamu pikirkan. Apa Tuhan tuh butuh KUA? Wong nikah kita di Islam saja hari ini belum baru hari pada menikah baca ta'lil talak. Kalau 6 bulan, kalau tidak ada ini udah saling ancam. Coba. Maka saya berkata di Eropa itu saya menyaksikan bahkan mereka sebetulnya kelihatan mungkin menurut fikih salah. Tetapi mereka menemukan esensi daripada isi Al-Quran tentang bagaimana pernikahan itu. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajan litaskunu ilaiha. Jadi secara nuraninya sebetulnya banyak sekarang orang kalau menurut saya nikah dan kawin tapi mereka itu zina. Kalau berdasarkan bahasa Al-Quran. Setuju. Iya. Tapi mereka yang timbul ruhamau bainahum datang dengan cinta. Dia jaga keluarganya. Maaf ya barangkali. Kemarin ada juga tadi malam tuh ada juga yang nanya tuh di Kalimantan. Nanti anaknya anak siapa kalau kayak begitu? Kata saya sebenarnya hari ini pun walaupun kamu dikawinkan oleh KUA, kamu itu tidak memiliki anakmu. Maka jangan aneh kata saya. Kamu kayak kemarin ada tuh kasus di sana. Orang nikah 18 tahun. Dinikahkan oleh ulama. Saksinya bahkan orang tua saya ini orang kaya. Ulama dihadirkan. Doanya banyak. Sampai hari ini saya nggak punya anak. Pembantu saya anaknya. Dia nakal di kebun pisang malah hamil. Nah, terus kata dia Tuhan bagaimana ini aturannya? Iya. Nah disinilah sebenarnya adalah Tuhan itu nggak pengaruh pada saat pernikahan. Ini juga kita itu memang kalau nanti ke depan itu memang pemahaman itu akan mulai manusia menyadari siapa sih Tuhan itu, apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan itu, bahkan termasuk. Nah itulah kenapa di dalam kitab Mazhabul Arba'ah termasuk 4 imam berbeda pandangan dalam menyentuh perempuan, dalam menikah, beda. Dulu Hanafi di sini masuk. Hanafi itu biar anjing boleh. Iya. Yang kemudian tiba-tiba terjadilah penguasaan penjajah tadi semua. Orang yang sudah lewat KUA aja tidak ada jaminan kalau nggak dioplos. Enggak. Dan jangan-jangan itu cuma sekedar bisnis. Nggak ada dijaminan kalau nggak dioplos sama laki-laki lain atau. Nah itu. Inilah yang sekarang ini ke depannya makanya kita ini tidak boleh lagi beragama itu dengan narrow minded tadi semua. Oke. Maka pahami Tuhan, jangan lagi kayak tadi, jangankan urusan kawin begini kata saya. Wong udah jadi Musa, jadi Rasul, emang ada SK-nya. Maka kemarin tuh ada yang bertanya bagus di Kalimantan itu. Gimana cara penunjukan dulu Nabi dan Rasul? Siapa yang nunjuk? Apakah kayak Mas Rodi, apakah dulu itu Nabi itu benar ada orangnya ataukah hanya sebatas? Ya memang hari ini nggak ada buktinya kok. Adapun yang ada bukti-bukti itu ternyata setelah kita telusuri dengan filologi, kertasnya tidak sesuai dengan zamannya. Batunya kita cek, ternyata batunya, contoh makam Pangi Mukodam yang ada di Yaman itu. Kan begitu dicek dengan, nah inilah maka hari ini sebetulnya akhirnya nggak ada bedanya aja di kita adalah makam itu dibuat untuk bisnis. Kan tadi semua. Maka kisah-kisah sejarah nabi-nabi sebelum itu, walaupun ada, nggak ada masalah. Secara sangat misalnya ada gitu kan tadi. Toh sebetulnya yang harus lebih penting daripada itu adalah bagaimana menempatkan mereka pada kita. Ini kontentannya nih Agus nih orang sini nih. Ya. Di sini itu jemaah kita ini semua nikah dengan baik-baik, kawin dengan baik-baik. Tapi hampir 90% para jemaah itu tadi merasa komplain dengan pernikahannya gitu kan tadi. Kenapa coba? Istrinya nggak mau ditiduri. Maka kata saya, istrimu yang tidak mau ditiduri atau melayani suaminya dengan terpaksa itu zina sebetulnya. Sebenarnya.
Kalau secara hakikat tauhid Karena nggak selaras. nggak selaras, betul. Dulu, pernah nggak Mas ada dengar tuh ada seorang dokter membuat disertasi membeli pelacur 500.000 asal akadnya dia selama dia setuju dan dia ikhlas, sebetulnya nanti akan ke situ nanti itu pemahaman itu manusia itu. Bagaimana saling menyayangi. Kembali lagi Isa dilahirkan. Ruhama ubainahum. Memang untuk sementara ini agak frontal mendengarnya. Betul. Frontal. Betul. Dan kita kalau tidak move on, belajar dewasa, memahami, kapan? Jadi Abah itu mengajak pola berpikir dulu. Jangan dulu nolak gitu loh. Maka kenapa di dalam Islam ada kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih itu nggak ada yang salah Mas Hendra. Tadi semua. Ya contoh, makan daging babi haram nggak? Kalau menurut pengertian sekarang. Haram. Haram. Tapi pada saat satu tempat ada musibah, tidak ada makanan kecuali babi, boleh dimakan nggak? Boleh. Boleh. Bahkan boleh nggak kita makan tubuh kita? Secara fikih pada saat tidak ada makanan? Boleh. Boleh. Tuh. Kan sekarang orang ribut masalah vaksin aja contoh. Iya. Ini dari babi. Wong makan babinya saja kalau nggak ada makanan lain boleh kok. Inilah bahwa sesungguhnya based on condition. Fikih pun sebetulnya based on condition. Situasional. Tadi semua. Bahkan kalau kita naik kapal bertiga, misalnya terapung, datanglah di pulau. Mas Rojik, jangan Abah dulu yang mati. Mas Rojik mati dulu. Gitu. Saya sate dia. Gitu. Kan boleh menurut fikih. Iya. Kenapa? Karena kita ada kaidah usul fikih mendahulukan yang lebih mempertahankan nyawa ini. Kan sekarang kemarin masalah vaksin itu ribut. Ini babi. Kata saya, kalau masih ok-okan aja. Kalau memang harus dimakan itu obat. Mempertahankan nyawa, mempertahankan yang lebih wajib, itu lebih wajib daripada kita. Karena tadi dalam wajib ada yang lebih wajib kan dalam hukum Islam itu. Maka dalam hukum pun sama tadi. Nah, cuma yang saya sering ajarkan adalah sekarang ini kesadarannya, wong jangan kayak pandangan Imam Mujtahid yang dulu 1000 tahun yang lalu itu mutlak dipakai sekarang. Pandangannya beda Mas Hendra. Di pandangan mereka itu nggak ada Mercy, nggak ada Harley Davidson, nggak ada semua. Hari ini tentu beda. Maka tadi kita lagi bicarakan ada seorang kiai lagi yang kasus lagi di Sukabumi kan meniduri santri lagi. Ada tadi teman saya lagi Mas Hendra itu. Ya ampun. Teman saya kenal. Saya ngobrol sama temannya tadi. Apa yang terjadi dengan dia? Inilah saya bilang tadi. Pada saat kamu jago dalil, baca Quran, baca ini, bisa ilmu nahu, sorpe, bisa kitab-kitab gundul. Tapi senjatamu itu masih ketapel untuk hidup di zaman ini. Maka syariat yang dibangun dari dulu, yang diaji oleh mereka itu untuk zaman hari ini tidak cukup imun Mas Hendra. Sebelum menyaksikan Allah pada segala apa yang ada. Pada fiilnya, pada asma'nya, pada sifatnya tadi. Jadi setiap zaman itu membutuhkan senjata yang berbeda. Tahun 10 November 45 kita menang lawan Malabi dengan bambu runcing. Saat itu. Coba sekarang Iran pakai bambu runcing lawan si Trump. Mati konyol semua. Konyol. Dah, itulah kenapa kita ini dalam segala hukum kepada manusia. Apalagi fikih. Nggak bisa fikih. Nah tadi juga kiai yang dari MUI kan laporan masalah sholat. Bener juga Abah ya, sholat yang dulu tuh kayak gimana sih? Tuh, kan lu mulai ragu sholat lu kata gua. Gitu kan tadi. Ya kiai loh. Tadi ada yang tanya di Telegram buat Abah. Bener kah Abah ada perintah sholat itu sampai 5 waktu di dalam Al-Quran gitu katanya? Iya nggak? Iya. Tidak ada. Tadi. Hanya penafsiran ulama. Semua. Maka kalau Abah sholat itu lebih berfokus kepada yang ayat wadkur rabbaka fi nafsika. Lebih tadi menyambungkan, menekuk lidah, merapatkan gigi adalah menghadirkan Allah la hayyun la ilmu. Itu lebih. Kalau menurut Abah lebih sholat daripada yang sholat konvensional. Terhubung terus ya Pak? Nah iya. Kan sekarang ini sholatnya tadi Allah ada di waktu duhur. Tapi habis duhur ke asar, Allahnya nggak tahu kemana dulu kan gitu. Ada lagi waktu asar, jadi semua nggak tahu waktu duhur ke asar mungkin Allahnya mancing dulu kali kan gitu. Sebetulnya seharusnya, baru saya ngobrol sama mereka, kan perintah sholat lagi adalah pilun amrinnya adalah akim
adalah aqoma yuqimi iqamatan bimana mutaadi, bukan pilun amrinnya adalah qoma yaqumu qiyaman. Buat apa kamu berdiri tapi tidak sholat? Sama hari ini banyak orang yang iftar, puasa tapi iftar. Dia nahan makan perut dan ini semua, tapi hanya puasa ular tadi semua. Maka habis lebaran balik lagi jadi ular tadi semua. Ya. Inilah Nabi sudah berkata dalam kitab Sirul Asrar dan Sabul Qadir sudah menyebutkan tentang sholat syariat hakikat, saum syariat hakikat, haji syariat hakikat. Nah, kalau bicara syariat, tentu setiap zaman akan berbeda Mas Yana. Tapi hakikatnya sama nggak? Sama. Itulah yang harus dipegang. Yang tidak berubah itu hakikat. Karena syariat itu adalah hanya ibaratkan adalah cara, thariqat itu adalah jalan, hakikat itu tujuan masalahnya. Maka sekarang banyak orang ribut tentang cara, tapi nggak nyampe tujuan. Tadi semua. Sebetulnya. Maka ada dua bagian dari makhluk ini, batin dan dohir. Maka bagian yang dohir ini adalah tagoyur Mas Hendra. Mas Hendra aja dulu pernah ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang ada. Jadi YouTuber. Nanti jadi kakek-kakek nih. Kalau sampai. Kalau sampai. Betul Pak. Nggak hanya diadakan, ditiadakan yang dohir. Tapi yang sebenarnya Mas Hendra tetap ada kok. Itu yang harus dipegang. Karena yang tubuh ini ada dan tidak ada. Tadi semua. Maka kita tidak bisa. Mas Hendra sekarang makan bayi sun, bayi buat bayi. Kan enggak. Sekarang pengennya rendang kan gitu tadi semua. Itulah hak tentang dohir yang terus berubah. Tapi tentang batin yang tidak pernah berubah. Itulah Nabi Muhammad pernah berkata. Yahudi menjadi 71 golongan. Semua neraka kecuali satu. Yang kembali ke yang dalam tadi hakikat. Nasrani kepada jadi 72 golongan. Semua ke neraka kecuali yang satu. Islam jadi 73 golongan masuk neraka kecuali yang mana yang satu itu. Back to Allah, to tauhid, to hakikat. Katanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu. Terus royoan gitu ya. Royoan. Iya. Nah, itu. Jamaah di dalam berebut. Inilah makanya hari ini harus kita bangkit tadi semua. Jangan nunggu Kim Jong Un ngebom dulu dah. Waduh. Kata Abah kepada orang-orang NU siapapun kalian pondok dimanapun, inilah waktunya kalian bangkit. Kalau tidak terlambat sudah. Terlambat sudah. Bangkit bikin dapur MBG. Banyak yang keracunan tapi. Ada beberapa pertanyaan dong untuk closing mungkin barangkali teman-teman biar merasa tersampaikan gitu pertanyaannya. Ya, silakan. Ya. Jika Al-Quran disebut sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, maka tata cara sholat tidak dijelaskan secara rinci di dalamnya, dan bagaimana dampaknya terhadap sistem kehidupan global jika seluruh manusia menerapkannya. Nah itulah kenapa saya bilang tadi dalam bab sholat Nabi Muhammad itu tidak mencontohkan sholat semacam. Itulah kehebatannya. Karena kalau seandainya dibikin praktek semacam itu, akhirnya sekarang manusia yang nggak sholat semacam itu dianggap kafir. Tuh sebenarnya orang suka salah. Sebetulnya Nabi Muhammad itu memang sengaja nggak mencontohkan bagaimana sih sholat itu. Sampai kata beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Tadi ada yang bilang kan buktinya Nabi bengkak. Bukan sholat itu yang bengkak itu. Duduk tadi semua. Dan kalau makanya sebenarnya kalau kita memahami Al-Quran ada syara'a, ada mansakan. Sebetulnya kalau menurut Abah adalah pada saat kembali kepada kesadaran sebenarnya yang ada Allah, yang hidup Allah, napas ini adalah kembali pada Allah, maka apapun cara orang sholat. Jadi kalau dibikin kebenaran sholat itu seperti kita hari ini, dan itu pun tadi verifikasi nggak ada sampai Abah bikin sayembara. Karena bukan Abah kebencian, justru Abah ingin manusia itu melakukan sesuatu dengan dasar gitu loh. Betul. Bukan hanya karena dogma dan doktrin sholat itu benar begini. Buktinya 5 imam beda-beda. Tadi semua. Tadi saya telepon Kiai tadi semua. Barusan yang Kiai MUI itu kan saya ngobrol. Kalau itu sholat Nabi Muhammad semacam itu. Kenapa Imam Ja'far As-Shadiq begitu, Imam Hanafi begitu, Imam Maliki begini, Imam Ghazali, Imam Hambali begini. Iya. Karena tadi Nabi Muhammad tidak mau sholat itu dibikin satu. Karena nanti sama aja kayak haji. Kalau haji itu ke Mekah, kenapa Allah perintahnya manusia? Sementara ada dalil orang kafir boleh datang ke Mekah.
itu. Boleh bisnis di sana ya. Tapi boleh bisnis di sana ya, buktinya sekarang hotel dipegang kafir kok. Bener ya. Oh iya, saya Karena tahu. kita yang menyumbang devisa terbanyak di sana nggak dikasih Ya apa-apa. iya, bahkan kita itu maaf ya, itulah saya sering protes dulu waktu saya masih kafir. Masih pembimbing haji gitu kan tadi semua, saya sering protes karena saya itu bilang, kenapa kita hajinya lebih mahal dari Malaysia, tapi pada saat di Mina itu kita itu lebih jauh dari Masjid Al tadi semua. Kita itu di ring luar, di Arafah ring luar, tapi Malaysia lebih baik, ya lebih murah. Padahal karena tadi banyak tadi permainan di dalam hajinya kita itu tadi semua. Berarti bisa dibilang Jadi intinya dalam sholat itu kalau menurut Abah adalah semuanya adalah siapapun yang melakukannya, apapun yang dilakukannya, selama dia sadar pada sang hidup, sholat. Silakan. Bahkan Abah bilang tadi, bertanggung jawab pada Allah. Tuh, kalau Abah tuh selalu jaminan lu. Siksa kubur, kasih gua. Neraka, kasih gua. Tuh. Sadari hidup Tuhan. Rasakan cinta Tuhan. Insya Allah. Kalau salah, kasih saya lagi. Coba. Karena kalau bagi Abah ada isbatul yakin. Gak ada keraguan. La roiba fihi. Tentang Tuhan. Tadi semua. Maka tadi kata Abah. Tadi juga sama ngobrol dengan tentang kasabat. Laha makasabat wa alaiha Tasabat. Kenapa yang satu pakai kasabah, yang satu pakai iktasabah? Itu aja hanya orang yang tidak sadar, yang takut pada Tuhan dengan neraka, dengan siksa kubur. Kasabah dengan iktasabah, wajan fa'ala dengan ifta'ala. Yang satu menghasilkan asoba, yang satu untuk dosa itu, untuk neraka itu harus ijtihad, berjuang untuk dosa. Saking bagaimana kita melawan Allah yang sudah menjadikan kamu calon surga, kamu ingin ke neraka gitu, harus berjuang nggak? Berjuang. Maka betapa anehnya orang takut ke neraka. Dengan bahasa laha maka sabat wa alaya makta sabat. Kata Allah, hei manusia, kamu tuh untuk neraka harus berjuang sungguh-sungguh lu. Untuk melawan, menciptakan dosa itu. Kenapa? Karena setiap kamu sadar aku, kepala aku tuh 70, 700. Bahkan tak terhingga cintaku padamu. Terus di mana Allah akan menyiksa kita? Itulah ya Abah jaminan. Kalau dikubur itu dikasih gua. Kalau di sana itu kalian neraka, well jahanam, kasih gua lah semua dah. Apa-apa dah. siap. Karena sayalah. Aku yang aku sejati. Oke. Aku kenal diriku. Hanya ada akulah yang aku itu. Tapi statement Abah yang paling menggetarkan itu adalah tentang itu menjadi haji tanpa berhaji, Iya. dan itu mendorong orang untuk peduli kanan kiri. Ya. Iya, oh itu tuh top. Semoga teman-teman menyaksikan dan sadar ya Mas ya. Dengan apa yang disampaikan. Dan anugerah untuk bangsa ini karena baru ada satu orang yang berani ngomong Betul. kayak gini dengan vulgar gitu loh. Kata saya bahkan ke kiai kemarin yang hadir dari orang tadi semua. Kalau kalian menganggap haji itu harus ke sana. Dan saya siap menanggung dosanya di hadapan Tuhan kamu dan Tuhan saya. Coba sekarang rubah cara kamu. Kasih uang. Kan sebetulnya sholat pun sama Mas Hendra. Cuma kan istilah saya kenapa sholat itu assalamualaikum ke kanan warahmat wabarakatuh. Harusnya kamu harus selamat dan memberikan keselamatan di kananmu. Memberikan rahmat kasih sayang dan keberkahan. Makanya min asari sujud itu setelah sholat itu sodakoh nggak ke kananmu ke kirimu. Karena selalu Tuhan itu bicaranya adalah. Makanya kenapa? Semua agama, maaf termasuk Surawi saya kata Abah juga. Kenapa benderanya begini? Satu vertikal, satu horizontal. Tidak ada vertikal tanpa horizontal. Tidak ada ibadah pada Allah tanpa ibadah pada manusia. Termasuk juga kenapa Isa dikaitkan dengan salib. Karena satu vertikal, satu horizontal. Quran pun begitu. Makanya dalam perintah sholat itu dengan tidak ada kata Nabi la sholata liman la zakatalah. Tidak ada sholatmu tanpa kamu berbuat sosial. Sebenarnya. Jadi apa sholatmu itu? Apa puasamu itu? Apa hajimu itu? Maka kata Abah, kalau seandainya saya minta sekarang Pak Nazarudin 70 triliun. Jangan dikasih ke si tadi. Iya, Buat modalin si sana yang surplus terus ya itu. Kak. Yang dikasih nanti ke si Trump.
ke si Trump untuk nyerang kita balik. Nah, Tadi semua. mending kita bagi-bagikan kanan kiri menyelesaikan problematika kehidupan bangsa ya Pak ya. Itu. Nggak perlu MBG-MBG ya. Anggaran nggak perlu. pendidikan diambil segitu banyaknya. Ini malah pendidikan 40%, kesehatan 20%. Padahal indeks pembangunan manusia itu adalah pendidikan dan bahkan duit katanya buat zakat ini sekarang buat MBG lagi. Bahkan rencana ini juga termasuk sekarang dam tadi. Jangan-jangan kata saya nih buat MBG. MBG lagi. Iya, katanya nenek-nenek mau kasih MBG juga. Nah iya. Tapi yang harus kita pahami adalah karena ada target pengurangan manusia. Hati-hati satu saat cara membunuh paling mudah. Sepakat. Makanan. Coba. Kita nyumbang 17 triliun ke perang, BPJS dicabut. Cabut. Kasihan nenek-nenek mau ke rumah sakit Ya, nggak bisa. betul, Beritanya betul. Ini kan sedih saya. Sedih dengan ini. Maka marilah buat saya. Makanya kata Abah juga udahlah. Kata Abah yang terakhir ini semua. Kalau kalian misalnya takut masalah urusan siksa kubur, neraka, apa haji, ngaku senang haji. Semuanya dosa kalian Abah tanggung. Asal uang untuk itu, ayolah saling menyayangi. Masya Allah, luar biasa. Saya jamin. Karena saya yakin dengan Tuhan saya tentang kasih sayang, cinta, berbagi. Jangan pandang agama apapun, suku apapun. Pandanglah. Kalau kayu sudah jadi meja, jadi kursi, pandanglah hanya kayu. Tak usah lagi kau melihat, oh itu Jepara, oh ini kayu bakar. Kayu. Oke, Bah, sebagai closing, Bah. Ya. Andai kata semua orang di kampung-kampung, meskipun nggak berangkat haji ke Mekah, tapi dia sibuk bergelayut dalam pikirannya tetanggaku yang mana ya yang besok kesulitan makan ya, maka dia sudah haji tanpa berhaji. Betul. Bahkan 7 kisah haji mabrur, tak satu pun yang pergi ke sana Mas Hendra. Termasuk yang paling masyhur adalah Abdullah bin Abdul Mubarak tuh. Waktu Nabi haji wada. Nabi, hei sahabatku, saudaraku. Hari ini tidak ada dari haji kita menjadi haji mabrur kecuali seseorang yang bernama Abdullah bin Abdul Mubarak yang dia justru tidak tawaf bersama kita, tidak sa'i bersama kita, tapi dia betul-betul melaksanakan haji, menyayangi tetangganya yang sakit, membantu tetangganya yang sakit. Kurang apa sebetulnya? Karena memang dari awal pun haji ini bisnis Mas Hendra, dan Nabi sudah mengatakan haji ini arihlah jalan-jalan. Kata saya kalau mau jalan-jalan ke Hawaii aja sekalian ke Malang. Daripada ke Mekah ke sana itu hanya sebatas ngayakan Salman saja untuk kirim ke Amerika tadi semua. Ya. Nah, kenapa nggak ke Bali aja tadi semua? Kalau arihlah litijaroh. Kan Nabi sudah berkata itu hadis Mas Hendra. Nanti haji dan umroh itu hanya arihlah jalan-jalan litijaroh dagang. Sekarang dagang. Bahkan maaf nih sekarang ini saya udah membaca ternyata dengan haji Puroda itu sedang direncanakan. Dibatasi haji ini karena nafsu manusia tadi ingin jalan-jalan. Sebenarnya bukan hajian, ingin dipanggil wajib. Tadi semua. Kalau enggak kita bikin aja organisasi kita menjual gelar haji itu sama seperti orang yang jual gelar Habib. Kalau benar-benar yang diinginkan adalah gelar haji kan gitu tadi semua. Ya. Iya, tapi bukan Pak Alam. Ayo bangkit, kita kiamkan, sadarkan, bangun dari tidur. Tapi mudah-mudahan dengan sekarang hari ini terjadinya serangan Trump kepada Iran dan mungkin tak benar kata Mas Rojik subuh nanti. Dan saya lihat tadi semua, nanti saya mau video call, mudah-mudahan Mas Hendra masih ada dengan teman di Teheran tentang persiapan mereka. Ya. Oke, saya bersyukur sekali dari 2017 sampai 2026 ini, itu sebenarnya semua narasumber di Ngaji Roso itu sudah galau, udah resah, gelisah tentang fenomena haji ini. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani ngeder seperti Abah Setu. Ya, jadi saya mikir, ya, cuk sopo ya sing wani kira-kira gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah udah terjawab gitu ya kira-kira ya. Abah terima kasih banyak atas waktunya ya, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih.